Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin, mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai penagihan pajak. Kepada yang terhormat dosen pengampun Bapak Derajat Armono SE, MSI dan juga teman-teman. Eee, untuk dari itu, perkenalkan nama saya Troy Amirul Ahmad dengan NIM 2321575 selaku sebagai moderator. Kemudian ada Aulia Giga Christopherin dengan NIM 2321547 dengan uh, pemateri pertama, dan juga Hervi Sidatul Husna dengan NIM 2321563 selaku pemateri ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudari Aulia Giga Christopherin. Baik, akan saya jelaskan mengenai penagihan pajak. Jadi, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan wajib pajak melunasi hutang dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingankan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Jadi, di Indonesia itu ada sistem pajak yang diterapkan yaitu self-assessment system. Selaku wajib pajak itu sebagai uh, orang yang aktif untuk melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya sendiri. Jadi tanpa ada pihak ketiga ataupun fiskus, berbeda dengan sistem yang lain. Dan wajib penagihan pajak ini dilakukan untuk uh, memberikan memberikan teguran atau untuk wajib pajak yang masih belum membayar. Jadi kita melakukan penagihan pajak dan landasan hukum penagihan pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 9 dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perihal penagihan pajak dengan surat paksa atau Undang-Undang PPSP. Itu udah mati. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai surat teguran. Jadi surat teguran ini merupakan surat yang diterbitkan sebagai langkah awal proses dalam penagihan suatu pajak. Dan dasar dari penerbitan surat paksa ini adalah dari SKP ataupun SDP, surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, yang dimana nantinya jikalau wajib pajak mengajukan banding, maka surat teguran ini nanti ditunda penerbitannya setelah munculnya suatu putusan atas banding tersebut. Nah, yang selanjutnya ada sistem mekanisme prosedur dari surat teguran, yaitu surat teguran ini mempunyai hukum yang lemah, jadi dikirimkan pada alamat yang tertera pada sistem. Jadi kalau kita punya alamat yang tertera pada sistem, lalu kita berpindah alamat dan kita tidak memperbarui sistem tersebut, maka surat tersebut akan dikirimkan pada rumah kita yang lama. Dan ada opsi untuk mengangsur utang pajak yang masih harus dibayar dengan ketentuan berlaku. Jadi kita diperbolehkan untuk mengangsur, tapi ada ketentuannya. Yang pertama itu kita mengajukan dulu kepada kantor pelayanan pajak, dan yang kedua kita menunjukkan bukti bahwasannya kita sedang kesulitan dengan uh, bukti keuangan perusahaan atau slip gaji kita. Dan yang terakhir kita itu harus memberikan jaminan berupa aset sesuai sejumlah dengan utang pajak yang masuk harus dibayar, dan jangka waktu mengangsur ini maksimal adalah 24 bulan. Dan surat teguran ini diterbitkan berlaku 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran SKP. Dan surat teguran itu harus diterbitkan sebelum surat paksa. Jadi sistemnya surat teguran dulu, baru surat paksa gitu. Ada surat paksa
Jadi surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang memiliki utang yang belum dibayar. Surat perintah ini memiliki kekuatan dan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Surat paksa dikeluarkan jika wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Kemudian ada dasar hukum. Yang pertama yaitu surat paksa diterbitkan dalam pasal 8 Undang-Undang PPSP. Eh, Disebutkan dalam surat paksa diterbitkan apabila yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Yang kedua, terdapat penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan. Kemudian yang kedua adalah jangka waktu. Jika dalam 7 hari setelah surat teguran belum dilakukan pembayaran, maka dapat diterbitkan surat paksa dalam waktu 21 hari. Dalam beberapa kasus, penanggungan pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak berdasarkan keputusan pejabat. Namun, jika penanggung pajak tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam keputusan persetujuan atau penundaan pembayaran pajak, surat paksa dapat diterbitkan. Kemudian ketentuan penagihan pajak dengan surat paksa mengacu pada pasal 13 PMK nomor 189 tahun 2020, ketentuan pajak dengan surat paksa. Yang dimana sorry, yang dimana pertama yaitu surat paksa memuat informasi antara lain nama wajib pajak dan atau penanggung pajak, dasar penagihan pajak, besarnya utang pajak, dan perintah untuk membayar. 2. Jurusita pajak menginformasikan surat paksa dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa pada penanggung jawab. Kemudian pemberitahuan surat paksa dilakukan dengan cara pembacaan isi surat paksa oleh jurusita pajak. Kemudian isi pemberitahuan surat paksa dicantumkan dalam berita acara pemberitahuan. Kemudian berita acara pemberitahuan surat paksa harus memuat informasi, antara lain hari dan tanggal pemberitahuan, nama jurusita pajak, nama penerima surat paksa, tempat pemberitahuan surat paksa, dan ditandatangani oleh juru sita serta penerima surat paksa. Apabila surat pemberitahuan surat paksa tidak bisa langsung diserahkan pada yang bersangkutan, surat paksa bisa disampaikan melalui perintah daerah setempat yang dimana penanggung pajak itu berada. Kemudian apabila penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa bisa ditempelkan pada papan pengumuman di kantor pejabat yang menerbitkan atau melalui media massa. Dan yang terakhir, apabila penanggung pajak menolak untuk menerima pemberitahuan surat paksa, maka jurusita akan tetap memberikan surat paksa tersebut dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak menolak surat paksa. Dan juga kemudian perbedaan antara surat eh, teguran dan paksa ini sangat berbeda karena surat paksa ini eh, suratnya itu langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada yang seperti di surat teguran itu biasanya melalui kantor pos dikirim ke alamat, tapi berbeda dengan surat paksa ini karena kekuatan hukumnya lebih kuat, maka dari itu surat paksa ini langsung diberikan kepada yang bersangkutan tanpa adanya perantara. Baik, next. Kemudian ada penyitaan. Sebagai petugas penagihan pajak,
jurusita melakukan penyitaan dengan menggunakan surat perintah melakukan penyitaan atau SPMP yang diterbitkan akibat wajib pajak tidak segera melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam. SPMP sendiri berisi dasar penyitaan, alasan untuk melakukannya, perintah untuk melakukan, perintah untuk menghadirkan dua saksi, dan perintah untuk membuat BAPS. Kemudian dalam tata cara penyitaan yang pertama ada berdasar dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Ditetapkan bahwa tindakan penyitaan dapat dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan berdasar pada surat perintah melaksanakan penyitaan yang telah diterbitkan oleh pejabat. Jurusita sendiri pajak merupakan pelaksana dari tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan dalam seketika dan sekaligus memberitahukan adanya terbitan dan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Kemudian yang kedua, ketentuan penyitaan. Penyitaan ini dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak yang berperan sebagai orang pribadi atau badan. Meliputi beberapa. Yang pertama, ketika penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak, disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang telah dewasa, merupakan penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan juga dapat dipercaya. Kemudian kedua, jurusita pajak harus memperhatikan kartu tanda pengenal sebagai jurusita pajak, memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan, serta memberitahukan maksud dan tujuan atas penyitaan yang dilakukan. Yang ketiga, juru pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita setiap melaksanakan tindakan penyitaan dengan ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. 4. Apabila penanggung pajak menolak menandatangani menandatangani berita acara pelaksanaan sita, maka jurusita pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita, serta acara tersebut tetap ditandatangani oleh jurusita pajak dan saksi-saksi sebagai bukti. Yang kelima, tindakan penyitaan akan tetap dilakukan apabila penanggung pajak eh, tidak hadir, namun dengan adanya saksi yang berasal dari pemerintah daerah setempat atau sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa. 6. Apabila penanggung pajak tidak hadir dalam pelaksanaan penyitaan, maka berita acara pelaksanaan sita akan ditandatangani oleh jurusita pajak dan saksi-saksi sebagai bukti. Salinan atas berita acara pelaksanaan sita dapat ditempel pada barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang disita. Kemudian yang terakhir yaitu ketentuan barang yang disita. Barang-barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat kedudukan maupun tempat usaha. Yang pertama, penyitaan kepada penanggung pajak akan dilaksanakan apabila terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat paksa yang telah diberitahukan kepada penanggung pajak, namun utang pajak tidak kunjung dilunasi, dan juga dalam waktu 2 kali 24 jam. Dan yang kedua, barang-barang milik penanggung pajak yang dapat disita merupakan barang yang berada di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat usaha maupun tempat lainnya yang masih termaksud dalam penguasaan penanggung pajak, namun berada di tempat dengan pihak lain atau yang menjadi jaminan sebagai pelunasan utang tertentu. Bagi penanggung pajak orang pribadi, penyitaan juga dapat dilakukan atas barang yang merupakan milik pribadi yang bersangkutan, barang milik istri dan anak yang masih dalam tanggungan. Dan 4, bagi penanggung pajak badan, penyitaan dapat dilakukan atas barang-barang milik perusahaan, milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, dan pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan maupun di tempat yang lain. 5. Tindakan penyitaan didahulukan pada barang bergerak, terkecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang yang tidak bergerak. Dan untuk barang-barang yang terkecualikan yang disita yaitu yang pertama, barang pakaian dari keluarga penanggung pajak, kemudian kedua persediaan makanan 1 bulan, yang ketiga adalah
berkas-berkas atau eh, yang bersangkutan dengan pendidikan, baik itu dinas maupun yang lainnya. Kemudian ada barang bergerak yang dijadikan sebagai modal usaha yang nilainya tidak melebihi dari 20 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu adalah barang untuk penyandang eh, kebutuhan penyandang disabilitas. Baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelelangan. Menurut pasal 25 UU, penagihan pajak mengatur pelelangan sebagai langkah terakhir dalam penagihan pajak apabila pajak tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada langkah kategori pelelangan. Yang pertama ada pelelangan terbatas dan yang kedua ada pelelangan langsung. Ada beberapa barang yang tidak dapat dilelang. Yang pertama ada terhadap uang tunai dilakukan penyetoran ke kas negara atau kas daerah. Yang kedua ada atas deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahkan dan dibukukan ke rekening kas negara atau kas daerah atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan. Yang ketiga ada atas obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat. Yang keempat ada obligasi, saham, atau surat penghargaan lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat. Yang kelima, terhadap piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari penagihan pajak kepada pejabat. Yang keenam ada atas penyertaan modal pada perusahaan lain dibuat akta persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada pejabat. Yang ketiga ada langkah tepat pelaksanaan lelang. Ada dua pelaksanaan. Yang pertama ada di tempat WP atau tempat lain dengan mempertimbangkan efisien. Yang kedua di KPP atau KPPBB atau KLN dan atau kantor pejabat lelang kelas. Jadi kesimpulan materi hari ini, dalam melakukan penagihan pajak, penting untuk memahami alasan mengapa sebagian masyarakat tidak membayar pajak. Maka dari itu, diperlukan upaya penagihan pajak serta edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Untuk menagih tundakan pajak, dilakukan tindakan penagihan sesuai dengan UU nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Tindakan penagihan dimulai dengan surat teguran dan jika tidak diindahkan, dilakukan tindakan paksa melalui penyitaan atau pelelangan. Maka dari itu, pentingnya membayar pajak tepat waktu sehingga dapat menghindari sanksi dan denda yang dapat merugikan keuangan Anda dan tidak terlepas dari kewajiban sebagai warga negara guna membantu pengeluaran negara maupun digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan pembangunan negara, sehingga dapat mewujudkan cita-cita negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada eh, teman-teman dan juga kepada yang terhormat Bapak Derajat Armono SE MSI selaku dosen pengampun. Eh, Baik, untuk dalam diskusi kami pada siang hari ini saya mewakili kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.